Buat Muslim, pernahkah kita mendengar ajakan kawan kita untuk sekedar nongkrong atau berjalan-jalan dengan mengucapkan mumpung ada waktu luang atau mumpung lagi santai? Padahal untuk urusan waktu, manusia tidak memiliki waktu luang karena sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh dan selalu bersabar. Sahabat Muslim, banyak contoh yang dapat kita teladani mengenai waktu. Seperti kisah Nabi Uzair yang Allah tidurkan selama 100 tahun. Ketika beliau dalam perjalanannya melewati puing-puing rubuh dan juga pemakaman tua. Saat itu Nabi Uzair heran melihat tulang belulang. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, bagaimana Allah menghidupkan ini semua kelak? Lalu Allah dengan kuasanya menidurkan beliau hingga 100 tahun lamanya dan kembali membangunkannya setelah 100 tahun. Lalu Allah bertanya pada Nabi Uzair lewat malaikat, berapa lamakah engkau tinggal di sini? Lalu Nabi Uzair menjawab bahwa ia hanya merasa tertidur setengah hari saja. Lalu malaikat memberitahunya bahwa ia telah tertidur 100 tahun lamanya. Masya Allah, inilah bukti bahwa waktu merupakan nikmat yang harus disyukuri dan diisi dengan amal soleh. Sahabat Muslim, banyak sekali ulama dan imam mengingatkan mengenai adab waktu. Salah satunya waktu di dalam bekerja. Semisal jika kita bekerja sebagai karyawan, hendaklah kita bekerja sesuai waktu. Janganlah kita datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. Karena kita digaji untuk bekerja sesuai waktu yang telah ditetapkan. Jangan sampai gaji yang kita terima hasil dari mencurangi waktu dari tempat kita bekerja. Namun bila dibalik keadaannya, bila kita terpaksa bekerja lebih dari jam kerja kita, maka kelebihan waktu tersebut insya Allah dibayar oleh Allah dengan pahala. Karena bekerja merupakan ibadah. Itulah mengapa bila kita bekerja diperlukan rasa ikhlas dalam mengerjakannya. Tak jarang banyak karyawan menggunakan waktunya di saat bekerja untuk bermain game online. Tentu saja ini perbuatan kurang baik, apalagi bermain game bukanlah anjuran agama. Karena berpotensi membuat kecanduan, sehingga melupakan kewajiban kita. Malah beberapa game dianggap menampilkan simbol Dajjal dan tokoh iblis di dalamnya. Sebut saja hero di salah satu game MOBA besutan Cina ini yang menampilkan hero bernama Harith yang memiliki kekuatan hebat dan menjadi tokoh hero andalan para gamers. Entah sebuah kebetulan atau memang sudah direncanakan. Ternyata nama Harith merupakan nama iblis ketika ia masih jadi pemimpin para malaikat, yakni dengan julukan Al-Harith. Namun karena ia membangkang kepada Allah, maka Allah membuangnya dari surga dan mengganti namanya menjadi iblis. Jika benar demikian, maka secara tidak langsung para gamers yang memainkan MOBA tersebut telah mengidolakan tokoh iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan beberapa game besar bergenre MOBA sengaja mendesain mapnya berbentuk kotak yang menggambarkan sangkar, sehingga pemain hanya memiliki dua pilihan buntu, yaitu membunuh atau dibunuh. Dan hal itu terbawa pada psikologis pemain di kehidupan nyata. Akibatnya, pemain MOBA biasanya menjadi temperamental jika dihadapkan dengan permasalahan dan cenderung menyelesaikannya dengan kekerasan layaknya di game. Tak jarang perbuatannya berbuntut dengan kasus hukum. Dan bagi anak kecil dampaknya ialah mereka mudah berkata kasar dan cenderung melawan pada orang tua. Dan sulit berkonsentrasi di saat belajar akibat kurang tidur karena bermain game berjam-jam. Maka disinilah peran orang tua diperlukan untuk menyortir game-game yang sesuai batasan usia sang anak. Sahabat Muslim, Islam tidak melarang umatnya untuk mengisi waktu dengan hiburan yang membuat hati senang. Tak sedikit juga game yang dibuat untuk perkembangan anak kecil yang bersifat edukatif, yang membantu perkembangan kognitif otak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita hidup ini pasti menghabiskan waktu. Dan yang paling mahal dari kehidupan kita adalah waktu. Karena waktu tak pernah bisa dibeli dan tak pernah diulang kembali. Anak-anak kita kadang-kadang larut dengan media sosial. Anak-anak kita kadang-kadang menghabiskan waktu dengan permainan. Sekarang di media kita seperti handphone, laptop, iPad-nya itu semua dengan game. Coba bayangkan kalau anak-anak kita sekarang menghabiskan waktu 12 jam dalam sehari dalam main game. Berarti kan 12 jamnya tidur. Disia-siakan waktunya.
Nah, kita ini sebenarnya hidupnya sama. Hanya sekitar 63 tahun. Amaru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza, dan sedikit orang yang melebihi dari 60 tahun umurnya. Oleh karena itu anak-anak kita, diri kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Apa mubadzir? Dan kalau mubadzir tentu adalah paling tidak makruh, dibenci oleh Allah. Kalau sampai menyia-nyiakan keluarganya. Saya ada teman di sana, keranjingan game, sampai lupa istrinya minta dicerai, lupa mendidik anaknya terlantar. Tentu sampai melupakan kewajibannya, itu adalah haram. Haram itu apa? Kalau dilaksanakan dia akan disiksa, kalau ditinggalkan atau dia dapat pahala. Apalagi gamenya yang ngajak dosa-dosa itu. Ya dibikin nakut-nakutin. Gimana kalau gambar Dajjal? Sebenarnya nggak apa-apa tuh kita tahu Dajjal, tapi kalau kita terpengaruh hatinya dengan permainan itu, sampai kita ya menghilangkan rasa kemanusiaan atau mungkin rasa teganya sampai hilang, tentu game-game yang membahayakan seperti ini adalah haram, minimal adalah makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai bersumpah wal asri, demi masa, demi zaman. Kenapa? Karena orang zamannya sama, waktunya sama, 24 jam dalam sehari semalam. Tapi tingkat produktivitasnya antar satu yang lain itu berbeda, tergantung kepada kepandaiannya kita untuk mengelola waktu. Oleh karena itu, rata-rata orang itu menyesal dalam melewati waktu. Tahu-tahu ya Allah kita udah tua, belum persiapan apa-apa. Ya Allah kita sudah dewasa, belum ada persiapan apa-apa untuk jenjang pernikahan, bahkan setelah tua untuk kematian. Rata-rata lupa dan rata-rata nyesel. Kecuali illalladzina amanu wa amilus soleh, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yang saling menasihati, saling memberikan pelajaran agar kita tidak lupa kepada Allah, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang efektif menggunakan waktu dan mampu mempersembahkan kebaikan kepada Allah dan mampu meninggalkan legasi untuk generasi berikutnya. Pemirsa Jendela Islam, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.